Baik, saya izin untuk share screen. Sosialisasi gerakan PNS Pemerintah Kota Semarang Peduli Pekerja Rentan untuk Kecamatan Semarang Selatan. Ini laporan tahun 2024, total klaim di BPJS Ketenagakerjaan ada sekitar 76.370 kasus untuk kasus jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Jadi Bapak Ibu PNS biasanya sudah akrab dengan BPJS Kesehatan. BPJS itu ada dua, Bapak Ibu. BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan atau dulu lebih banyak kita kenal dengan Askes. Dan yang satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dulu mungkin Bapak Ibu akrab dengan nama Jamsostek. Nah, kalau Bapak Ibu PNS itu perlindungan untuk ketenagakerjaannya berada di PT Taspen untuk teman-teman kita di sektor swasta dan teman-teman di sektor informal itu perlindungannya ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini baru kemarin ini acara Bazar Ramadan di Pemkot. Jadi kami kemarin menyerahkan secara simbolis untuk santunan kematian RT RW yang ada di Kota Semarang. Sudah berjalan dari tahun 2023 sampai dengan hari ini perlindungan untuk teman-teman kita di Bapak-bapak RT, RW, dan LPMK. Nah, kemudian untuk program PNS Peduli ini diikuti oleh seluruh OPD di Kota Semarang. Nah, untuk kecamatan sendiri kemarin yang sudah berjalan di Kecamatan Ngalian itu sudah ada pendaftaran untuk pekerja rentan sekitar 60 di Kecamatan Ngalian dan ada juga beberapa di Kecamatan Semarang Barat. Kemarin baru sosialisasi juga di Gajah Mungkur. Saya next aja. Langsung saja gerakan PNS Peduli itu dasar hukum utamanya adalah Inpres nih Bapak Ibu, Inpres nomor 2 tahun 2021 mengenai optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang bunyinya bahwa bupati atau wali kota itu melakukan langkah dan tindakan yang diperlukan untuk optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, Zoom loh, film boleh turunannya loh. Turunannya adalah Surat Edaran PJ Sekretaris Daerah Kota Semarang yang terbaru nomor B838800 bulan Februari tahun 2025 mengenai gerakan pegawai negeri sipil PNS pemerintah Kota Semarang peduli pekerja rentan. Setiap PNS diminta untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan minimal 1 orang pekerja rentan di sekitarnya. Tujuannya untuk percepatan peningkatan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang melalui partisipasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Semarang untuk memenuhi amanah Permendagri nomor 15 tahun 2024 dan menaikkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan minimal 20% dari tahun sebelumnya di Kota Semarang. Nah, siapa saja sih pekerja rentan yang dimaksud? Pekerja rentan itu adalah pekerja informal di sektor informal yang tidak mampu membiayai iuran untuk perlindungan ketenagakerjaannya. Jadi mungkin pendapatannya cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Siapa saja sih yang bisa kita lindungi? Contohnya, misalnya Bapak Ibu di rumah kagungan ART atau Mbak yang jaga putra-putrinya di rumah atau tukang cuci yang bantuin kita setiap hari di rumah. Kemudian misalnya ada security komplek, misalnya wonten merbot masjid dekat rumah mau didaftarin itu boleh sekali.
atau pekerja informal lainnya. Contohnya tukang sayur langganan kita, nggih ibu-ibu biasanya kagungan tukang sayur langganan, Masnya mau tak daftarin. Nah, nanti disuwun aja KTP-nya buat bisa kita daftarkan perlindungan pekerja rentan. Kemudian ada loper kolan, mungkin tukang mie ayam langganan, saking sayangnya, wis mas, kowe wes yang tak daftarkan itu juga boleh. Kemudian atau anggota keluarga yang memiliki usaha mandiri, misalnya suaminya kerja sebagai PNS nih di Kecamatan Semarang Selatan, kemudian istrinya dagang di rumah atau kagungan warung. Nah, itu boleh sekali didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, asalkan pekerja yang didaftarkan itu memiliki kegiatan pekerjaan, memiliki kegiatan aktivitas untuk menunjang ekonominya, seperti itu. Nah, itu kalau untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan itu tidak perlu ada seperti derek asuransi ya, biasanya kan ada cek kesehatan, kemudian ada riwayat penyakit atau tidak. Nah, di sini kan nggak ada. Jadi cukup menyampaikan KTP dan menyampaikan nomor HP, sampaikan pekerjaannya apa. Nah, kemudian untuk besaran iurannya berapa? Besaran iurannya itu Besaran iurannya adalah 16.800 per bulan untuk program perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Persis seperti Bapak RT RW dan LPMK, nggih. Cuman bedanya kalau RT RW dan LPMK kan ada wadahnya, nah ini didaftarkan secara mandiri. Iurannya 16.800 rupiah. Kalau mau pakai tabungan sebesar 20.000 itu jadi 36.800 per bulan. Jadi contohnya, misalnya kita mendaftarkan ART yang di rumah, kita sisihkan 36.800 untuk memberikan perlindungan kepada beliau. Nanti ketika beliau mungkin sudah tidak bekerja dengan kita, nah itu bisa diambil tabungannya. Seperti itu, Njih, Pak Ibu. Tabungannya bisa diambil. Ini nanti bisa diambil sebesar saldo yang sudah terkumpul. Pendaftaran dilakukan melalui tautan, melalui link bit.ly/PNS Kota Semarang Peduli. PIC-nya untuk Semarang Selatan dengan saya. Nah, caranya seperti apa? Caranya di link tersebut, Bapak Ibu mengisi data donatur, nama, NIP, jabatan, dan nama OPD. Berarti kalau nama OPD diisi Kecamatan Semarang Selatan. Nah, kemudian mengisi data pekerjanya. Untuk pekerja rentan yang didaftarkan itu pekerjaannya boleh dua. Misalnya ada yang mau didaftarkan itu paginya dia ngojek, sorenya dia jadi tukang cuci gitu. Nah, itu bisa. Jadi nanti disebutkan dua pekerjaannya. Nah, beliau akan terlindungi uh, di dua pekerjaan tersebut. Misalnya ada resiko pas beliau ngojek atau pas beliau mau berangkat ke rumah rumah-rumah, misalnya buruh cucinya dia dari rumah ke rumah, ada resiko di jalan, ada resiko selama bekerja. Nah, itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemarin ada pertanyaan, Mbak, kalau ada resiko yang terjadi, ada kecelakaan atau ada kematian, yang ngurus siapa? Apakah donaturnya? Boten. Nanti Bapak Ibu kan menyampaikan nih nomor HP dari pesertanya. Nanti akan kami informasikan juga ke pesertanya bahwa beliau itu terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi beliau mengetahui nanti kalau wonten resiko, amit-amit ada resiko kecelakaan atau meninggal dunia, maka keluarganya yang akan membantu untuk mengurusi klaimnya. Jadi boten sanes donaturnya nggih nanti yang ngurusi. Kemudian nanti di situ Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan pilihan kepesertaan dan nominalnya berapa. Mau derek sama tabungan berarti 36.800, kalau boten ngangge tabungan berarti 16.800. Nah, kemudian setelah mengumpulkan data, Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan WA dari kami. Itu ada kode bayar iurannya. Jadi untuk program ini tidak dipotong dari gaji nggih Bapak Ibu. Kami tidak boleh melakukan pemotongan apapun. Jadi untuk program PNS
Kota Semarang Peduli Pekerja Rentan, nanti wonten kode bayar yang akan di-WA-kan ke Bapak Ibu. Bayarnya di mana? Bayarnya di aplikasi bank. Pasti semuanya gabungan aplikasi bank nanti bisa melalui bank kerjasama, bank pemerintah, ada bank BSI juga, ada bank Jateng juga. Dan kemudian sampun, ini saya, nah ini PIC-nya Kecamatan Semarang Selatan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ketemu dengan saya atau Pak Gunadi. Kami adalah PIC BPJS Ketenagakerjaan untuk Kecamatan Semarang Selatan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat atau di buka mic langsung juga enggak apa-apa. Monggo. Bapak Ibu ada pertanyaan? Clear, J? Siapa saja yang bisa didaftarkan itu ini pekerjanya. Contohnya, misalnya tukang ojek yang biasa ngantar putra-putrinya juga enggak apa-apa. Tukang sayur. Nah, KTP-nya juga enggak harus Kota Semarang, J, Bapak Ibu. KTP-nya enggak harus Kota Semarang. Mungkin KTP-nya kok Ungaran atau Demak juga enggak apa-apa. Nah, kalau pendaftaran itu ampun datang ke kantor. Pendaftaran wajib melalui link ini karena link ini hasilnya setiap bulan kami laporkan ke Pak Sekda. Ngaten. Jadi arahan Pak Sekda kami diminta untuk sosialisasi untuk tiap OPD. Hasilnya nanti akan kami laporkan juga. Jadi siapa saja yang sampun, yang dereng itu juga terlapor. Nah, ini ada pertanyaan dari Randusari, Mbak, kalau udah daftar tapi kelupaan bayar gimana? Apakah harus daftar lagi? Nah, saya sarankan untuk pembayaran itu jangan per bulan. Bisa dilakukan rapel langsung 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau setahun. Nah, kemarin beberapa agak banyak sih di Kecamatan Ngalian itu setahun Bapak Ibu bayarnya langsung 16.800, dereknya bayarnya setahun jadi 200.000. Udah jadi enggak apa bakal lupa. Kalau biasanya per bulan kan 16.800, mungkin angkanya kecil nggih Bapak Ibu 16.800 per bulan. Tapi seringkali kita itu lupa. Kadang saya bayar tagihan air pam aja saya lupa tanggalnya ternyata kok sudah terlewat ngaten. Nah, kalau nggak pengen lupa mending bayarnya sekalian aja, minimal 6 bulan sekali gitu. Nah, perlindungannya Bapak Ibu itu dimulai setelah Bapak Ibu menyetorkan pembayaran iuran pertamanya. Jadi kalau misalnya saya sampun ngirim kok dereng di kok dereng dibayarkan ngaten. Nah, itu belum belum terlindungi, nggih. Jadi setelah pembayaran iuran nanti saya nyuwun dikirimi bukti pembayaran iurannya supaya saya juga bisa mencetakkan kartunya, ngaten. Kartu nanti saya aturkan di drop di kecamatan. Kemarin juga yang sudah mendaftar kami drop di kecamatan atau kita janjian hari apa di kecamatan saya aturkan kartunya supaya si pekerja yang didaftarkan juga ngertos kalau terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini baru aja nih dari Bulus aja barusan saya matur nanti saya terbitkan kartunya. Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk yang dilindungi. Gitu. Ada batasan umur pesertanya. Nah, maksimal pada saat pendaftaran itu dereng 65 tahun, J. Kalau 64 tahun 10 bulan masih bisa. Tapi kalau misalnya nih, saya contohnya ibu saya daftarkan beliau penjahit. Pas saya daftarkan usianya masih 50-an. Nah, itu berjalan sampai saat ini nih. Nanti kalau, iurannya walaupun melebihi 65, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting pas pembayaran iuran pertama itu dereng 65 tahun. Jadi selama masih bekerja itu iurannya tetap dibayarkan. Kalau misalnya mungkin
kita pengen ngasih bantuannya 6 bulan aja, kemudian nanti kita informasikan ke beliaunya, "Pak, iki tak lindungi BPJS Ketenagakerjaan wingi 6 bulan, berarti kalau misalnya jenengan mau mau apa, melanjutkan nanti dilanjutkan sendiri nggih," gitu. Kan kita sampaikan kartunya nih, Bapak Ibu. Nah, dia bisa melanjutkan pembayarannya secara reguler setiap bulan, ngoten. Jadi pas nanti pasti si pekerja yang didaftarkan juga tahu karena akan kita informasikan. Nah, ini apa bedanya BPJS PNS Peduli dengan BPJS Mandiri? Kalau yang BPJS PNS Peduli ini itu program dari Pak Sekda nggih. Jadi wonten SE-nya, sebenarnya sama BPJS yang Mandiri itu, cuman karena ada programnya dari Pak Sekda makanya termonitor Ibu, Bapak, Nuwun sewu ini yang Kelurahan Lamperlor. Kemudian apakah yang menjadi dasar hukum tentang PNS Peduli? Nah, tadi mungkin terlambat nggih di join, sosialisasinya mungkin tadi terlambat di awal tadi saya sampun menyampaikan dasarnya ada SE dari Pak Sekda, nanti izin saya titipkan ke Bu Lina Umpek Kecamatan Semarang Selatan untuk bisa di-share kembali. Adakah sanksi bila tidak mengikuti PNS Peduli? Wah, kalau sanksi saya mboten ngertos nggih, karena itu dari programnya dari Pak Sekda, dikoordinir sama BKPP. Kalau masalah sanksi saya mboten ngertos, nuwun sewu. Ini sama seperti itu. Gitu. Ya sudah. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Dari Lamperlor nggih tadi, sanksi saya nggak tahu nggih Pak, Bu, nuwun sewu. Kami ditugasi BKPP untuk sosialisasi ke setiap OPD. Kalau, masalah kalau nggak ikut apakah sanksi atau tidak, sewu kami mboten mangertos. Ngaten. Perlindungannya sama seperti, Pak RT, Pak RW, dan LPMK yang saat ini sudah berjalan. Bapak Ibu mungkin di lingkungan kelurahannya sudah wonten yang, klaim meninggal dunia, bisa ditangkleti, bener enggak, bisa cair atau tidak, kemudian apakah programnya bagus atau tidak, bisa ditanya ke yang sudah jadi peserta, kan. Jadi, saya ini kalau sebagai orang di luar nggih Bapak Ibu, saya merasa programnya tuh bagus karena murah. Murah tapi perlindungannya paripurna. Nah, bukan karena saya orang BPJS Ketenagakerjaan, wong saya juga daftarin, yang di sekitar saya, karena saya merasa kalau derekkan asuransi itu mahal Bapak Ibu. Apalagi kalau yang kita ikutkan itu usianya sudah tua. Itu semakin tua itu preminya semakin mahal. Nggak ada kayaknya asuransi yang 16.800 untuk orang yang sudah pekerja yang sudah tua tuh kayaknya nggak ada Bapak Ibu. Jadi, melalui gerakan PNS Kota Semarang Peduli ini kita sengkuyung bareng, sama-sama kita sukseskan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang, mulai dari yang terdekat dari kita mawon. Kalau kita aja sudah merasa aman, kita ada perlindungan dari kantor, kenapa enggak kita memberikan rasa aman itu untuk orang terdekat di sekitar kita. Mungkin itu Bapak Ibu. Nanti untuk lupa kode pembayarannya tanya ke siapa Mbak? Lupa kode pembayaran itu nanti kodenya itu, eee, ada di saya, nanti bisa WA ke saya, di situ ada nomor saya nggih. Materi nanti akan saya share izin, ini juga sosialisasi saya rekam, nanti saya upload ke YouTube, bisa link-nya dibagikan ke teman-teman yang mungkin tidak join pada pagi hari ini. Mungkin sudah ada kegiatan giat di lapangan pagi-pagi ini, nanti link-nya saya titipkan melalui Bu Lina Umpek, termasuk dengan, materinya dan surat edaran dari sekdanya. Saya izin share lagi. Kalau di surat edaran itu kemarin karena Pak Sekda itu ngersake nama PIC-nya satu orang, jadi di situ nama kontak PIC-nya dengan Mas Alek. Nah, nanti ke saya saja, karena kemarin di surat nggak boleh banyak-banyak orang yang dicantumkan, jadi
Sementara kemarin ngagem nomornya Mas Alek, tapi untuk khusus Semarang Selatan nanti bisa WA ke saya mawon. Mungkin itu J, Bapak Ibu, izin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Linknya sampun ada di sini, nanti bisa diakses. Pendaftarannya ampun datang ke kantor, ampun by WA, semuanya harus melalui link agar termonitor. Ngaten, mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.